Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderite. Kali ini saya akan membahas tentang 15 strategi latihan bagi pemula ya. Jadi nggak ada urutannya, hanya apa yang ada di kepala saya aja. Saya ingin mengungkapkan saja kepada teman-teman sekalian. Jadi nomor satu, kalau kita berbicara yang namanya fitness, bodybuilding itu lebih utama tuh, makanya kenapa ada terminologi symmetrical, proportional, itu lebih kepada yang namanya keseimbangan, balance. Termasuk dalam hal kesehatan juga. Kalau kita bicara dalam hal otot rangka kita, tentu kita membutuhkan yang namanya keseimbangan. Artinya otot rangka kita yang jumlahnya 400-an ini, yang mungkin kalau kita buat satu penyederhanaan, jadi ada otot lengan, ada otot bahu, ada otot pundak, ada otot kaki ya, ada otot dada, ada otot perut, ada otot punggung ya, ini semua kita minimal melatih 1 kali dalam seminggu. Minimal gitu ya. Tujuannya supaya apa? Terjadi yang namanya keseimbangan ya. Nggak mau teman-teman misalnya upper body-nya yang kuat, atau kebalikan lower body yang kuat, upper body yang lemah gitu, atau mungkin yang tangan kanannya lebih kuat atau yang kirinya lebih lemah atau kebalikannya. Nah, jadi nomor satu prinsipnya yaitu adalah bahwa kalau memungkinkan buat teman-teman latihan 1 kali dalam seminggu. Nah, dalam membuat program, sekali lagi teman-teman bisa membuat program berbagai macam ya. Program yang paling umum itu adalah yang membaginya menjadi upper dan lower, lalu plus legs. Nah, ini akhirnya jadi tiga hari kan teman-teman, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Berarti Senin upper body, lalu Rabunya misalnya legs, lower body, lalu Jumatnya baru masuk lagi ke legs, ini lower body ya, maaf ya teman-teman ya. Jadi uppernya kita bagi menjadi, ini balik ke upper body lagi ya. Jadi upper, lower, upper gitu ya. Nah, uppernya kita bagi 2, jadi misalnya satu ke push, yang satu ke pull. Nah, push itu artinya apa? Gerakan yang mendorong, yaitu adalah ada chest, ada delts ya. Jadi kayak kalau gerakan yang mendorong berarti dia masuknya ke bahu, gerakan yang mendorong. Kalau di tangan yang gerakan yang mendorong berarti adalah si tricep ya. Kalau gerakan yang menarik berarti bicep. Nah, kalau bahu gerakannya mendorong juga ya. Jadi makanya latihannya tricep, latihannya biasanya bahu, sama latihannya chest ya, dada. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau latihan yang gerakannya menarik, itu berarti masuknya pundak, berarti masuknya punggung, sama berarti masuknya bicep. Nah, gitu ya, contohnya saja. Ini hanya contoh saja, dan terakhir baru kaki ya, teman-teman. Nah, perut bisa dilatih setiap hari. Nah, ini salah satu strategi yang paling umum yang sebenarnya teman-teman lakukan kalau seminggu 3 kali. Kalau seminggu 4 kali, teman-teman bisa lakukan yang dikenal dengan namanya bro split. Jadi bro split itu adalah biasanya cenderung otot besar sama otot kecil. Jadi kalau misalnya otot besar misalnya chest, berarti nanti gabungnya sama misalnya ya sama tricep karena gerakannya sama-sama mendorong. Back gabungnya sama bicep, misalnya gerakannya mendorong. Lalu shoulder sama traps. Lalu terakhir ini adalah kaki, legs. Nah, ini semua latihannya selalu ditutup sama abs, karena memungkinkan abs untuk latihan setiap hari. Ini adalah beberapa contoh program latihan yang teman-teman bisa lakukan. Tapi secara umum, ini adalah salah satu gambaran yang mau saya sampaikan sama teman-teman adalah bahwa menyenangkan kalau teman-teman melakukan olahraga latihan beban itu minimal paling tidak terkena 1 kali ya. Tapi kalau teman-teman bilang boleh nggak Mas Adi kalau seandainya saya melakukan total body workout, artinya apa? Artinya semua setiap hari saya kena semua nih di sini nih. Ada teman-teman juga kadang-kadang melakukan yang namanya mungkin crossfit gitu ya, high intensity interval training dan sebagainya. Teman-teman melatih semua tuh cenderung tuh biasanya di hari itu ya. Latihan arms juga, ngangkat-ngangkat juga, antar mendorong juga, menarik, mendorong, kadang-kadang bahunya juga bekerja dan sebagainya. Nah, kalau total body workout dalam latihan beban yang konvensional, teman-teman bisa lakukan dengan misalnya memilih salah satu daripada yang mewakili masing-masing. Misalnya tangan. Buat arms, teman-teman melakukan namanya bicep curl. Boleh dengan mesin, boleh dengan dumbbell, boleh dengan barbell, silahkan. Tricepnya teman-teman itu push down ya. Bisa dengan cable aja mungkin ya. Bisa one arm cable atau mungkin sekedar hanya cuma arm extension gitu ya, pakai dumbbell ya. Nah, lalu bahu teman-teman fokus aja karena bahunya ini banyak sebenarnya ya, ada depan, ada samping ya, ada belakang. Teman-teman fokus satu aja, misalnya cuma shoulder press aja.
Lalu kaki juga sama, karena kaki pada dasarnya kalau teman-teman lakukan leg press atau misalnya squat sebagai bread and butter atau yang paling basic daripada latihan, teman-teman memilih satu itu saja gitu. Udah hampir kena semua, glutes-nya kena, calves-nya kena, pahanya kena, hamstring-nya kena ya. Nah, dada pun juga sama, teman-teman milih compound movement, jadi chest press aja misalnya. Apakah seated dalam arti menggunakan plate loaded, apakah misalnya bench press gitu ya, atau mungkin decline atau incline, sudutnya aja yang berbeda untuk merepresent latihan dada tadi satu. Habis itu perut latihan sendiri, punggung pun sama, bisa pendekatannya pulling, menarik, bisa pendekatannya rowing ya. Nah teman-teman nanti juga bisa pilih, misalnya oke, kalau saya cuma mau pull up aja gitu, atau misalnya mau pull down aja gitu ya, misalnya boleh aja. Atau teman-teman, oh saya kalau back saya mau deadlifts aja misalnya, boleh-boleh aja teman-teman, nggak ada masalah. Nanti teman-teman boleh cek keywordnya adalah Dunia Aderai, membuat program latihan gitu ya, atau Dunia Aderai program latihan gitu aja, nanti teman-teman akan masuk ke video saya yang lain tentang spesifik dalam hal membuat program latihan. Tapi kenapa saya mention di sini, hanya saya ingin mau menyampaikan kepada teman-teman betapa sebenarnya semua jenis program yang kita lakukan itu kita cuma berharap bahwa kita bisa melatih paling tidak minimal. Nah, jadi saya bilang minimal 1 kali terkena masing-masing otot itu dalam 1 minggu. Kalau saya bisa bilang, saya bisa 2 kali, misalnya saya bisa 3 kali, ya silahkan, nggak ada masalah ya. Dan tiap-tiap orang nanti akan membuat program sesuai dengan kemampuannya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam hal, saya masuk ke nomor 4 dulu. Jadi dalam hal misalnya menggunakan alat bantu, tadi bisa pakai dumbbell, barbell, pakai cable, bisa pakai kettlebell, bisa pakai mesin, bisa pakai aksesoris, menyenangkan ketika ada di yang namanya puskesmas yang sesungguhnya, di pusat kebugaran ya teman-teman sekalian. Itu memungkinkan untuk teman-teman bisa punya terpapar dengan fasilitas tersebut. Tapi kalau enggak, teman-teman gunakan badan sendiri. Nah, dengan teman-teman misalnya push up, lalu pull up, lalu mungkin lunges, squats, melakukan Bulgarian squats misalnya dengan 1 kaki gitu ya, atau sekedar hanya cuma lunges aja statik di tempat. Itu teman-teman udah, lalu plank, lalu teman-teman udah melakukan sebenarnya hampir semua otot tadi juga. Dan teman-teman lakukan setiap hari. Salah satu proposal saya yang saya sering bilang ke teman-teman, lakukan misalnya setelah sholat gitu ya, pilih salah satu jenis latihan apa. Nanti teman-teman selanjutnya lagi, habis maghrib misalnya nanti, habis subuh ya Des, habis itu nanti selanjutnya misalnya next sholatnya teman-teman ganti lagi misalnya mungkin, saya plank aja. Nanti habis itu di siang hari teman-teman misalnya melakukan misalnya squat saja gitu, atau lunges aja gitu. Nanti pas maghrib teman-teman misalnya melakukan misalnya pull ups misalnya, apapun boleh. Atau misalnya saya cuma milih 1 aja, masalahnya nggak masalah juga ya. Tapi intinya sekali lagi saya cuma mau bilang bahwa di nomor 1 ini strateginya adalah menjaga yang namanya supaya biar paling tidak ototnya terlatih secara seimbang ya. Nomor 2 yaitu adalah berbicara pemanasan teman-teman sekalian. Nah, ini pertanyaan yang sering orang tanya, pemanasan bagusnya seperti apa? Apakah saya kardio dulu 15 menit, 30 menit, habis itu baru latihan beban? Nah, sekali lagi pemanasan bisa dilakukan dengan 2, 1 dengan kardio atau langsung masuk ke latihan bebannya langsung teman-teman sekalian. Kalau kardio saya akan rekomen kalau bisa selalu di bawah 15 menit. Itu dalam arti apa? Alasannya kita tidak mau istilahnya kardionya kita hanya cuma pakai buat sebagai satu tools yang kita pakai untuk supaya kita siap untuk melakukan latihan beban. Jangan kita sibuk dengan kardionya sendiri, karena kalau kardionya sendiri teman-teman gunain sebagai buat fat burning, itu nggak apa-apa juga, boleh teman-teman lakuin itu. Tapi begitu nanti pas mau latihan beban kan berarti kan gula darahnya udah ngedrop, sedangkan latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa menyenangkan kalau kardionya di belakang, kalau kita bicara kardio sebagai tools untuk fat burningnya. Tapi kalau kardio kita gunakan sebagai pemanasan, kalau bisa jangan lebih dari 15 menit, hanya untuk supaya biar kita sudah siap gitu ya, badannya udah lebih nyaman untuk mau mulai masuk ke aktivitas latihan beban di sini ya. Nah, kalau misalnya mau pemanasannya dengan lightweight, nggak ada masalah. Jadi teman-teman tetap menggunakan alatnya. Biasanya salah satunya kalau pemanasan pakai mesin mungkin paling gampang ya, nyaman pin loaded.
latihannya yang ringan-ringan aja. Misalnya yang bisa lebih dari 15 repetisi per satu setnya, mau 20 kali, misalnya mau 25 kali, silahkan aja. Nah, setelah itu baru nanti masuk dalam set inti. Nah, set inti itu 6-12 sebenarnya lebih kepada alasannya secara teoretis ya. Jadi nggak gitu-gitu amat. Tapi secara teoretis dikatakan adalah bahwa ini adalah range di mana teman-teman akan mendapatkan kebermanfaatan ketika terjadinya pertumbuhan massa otot itu tadi gitu, atau muscle growth itu. Jadi kalau 6 kali aja udah susah, berarti bebannya terlalu berat, berarti dikurangi gitu ya. Atau ya udah segitu aja, paling minimal kita harus bisa ngangkat 6 kali. Tapi kalau 12 kali aja gampang, atau bisa sampai 15 kali gampang, berarti bebannya harus ditambah. Nah, 6-12 ini yang disebut dengan namanya hypertrophy, di mana biasanya cenderung terjadinya pertumbuhan massa otot di sana. Nah, jadi kalau berdasarkan program, teman-teman bisa lihat di sini, 6-12 repetisinya, jadi jatuhnya di antara 6-12 failure-nya ya. Lalu biasanya masing-masing otot itu kurang lebih 2-4 set, misalnya untuk masing-masing ototnya tadi yang dilatih. Lalu untuk satu sesinya biasanya kurang lebih 12-18 sets biasanya per sesinya. Tapi ini tergantung juga ya, tapi kurang lebih ini hanya sekedar gambaran kalau orang tanya per sesi, dan kurang lebih 40-60 menit per sesinya. Nah, tapi ini nanti saya bisa jelaskan lagi kalau kita berbicara dengan yang namanya tempo atau time under tension tadi. Alasan kenapa kita nanti bisa ngitung latihan kita, biasanya kalau kita kalikan dengan otot masing-masing, nanti akan ketemu di kisaran antara 40-60 menit. Ini juga sebenarnya menggambarkan kalau teman-teman tahu bahwa kadang-kadang kalau kita latihan lebih dari itu, bisa sampai 90 menit atau bahkan 120 menit, kita bisa lihat bahwa jangan-jangan intensitas kitanya tuh nggak terlalu tinggi, makanya kita bisa latihan selama itu. Tapi kalau intensitas kita tinggi, dengan istirahat antara set cuma di antara 1 menit sampai 1,5 menit, atau kalau harus pindah di antara 1,5 menit sampai 3 menit, itu teman-teman akan selesainya di 40-60 menit kurang lebih gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya mungkin di antara set banyak postingnya, ya otomatis latihannya bisa berjam-jam ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Di nomor 3, tadi 1 udah, 2, 3, yaitu adalah dalam latihan beban. Sekali lagi teman-teman sekalian, bukan berapa besar beban yang kita angkat, bukan berapa kali beban yang kita lakukan, ini hanya cuma panduan aja sebenarnya semuanya. Tapi yang lebih utama itu sebenarnya adalah stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan, itu yang paling penting teman-teman sekalian. Nah, makanya di sini butuh yang namanya, kalau saya bilang, adalah kejujuran gitu ya. Karena kalau kita sekedar hanya cuma menyelesaikan tugas assignment dengan yang penting harus sudah 10 ya, udah ini apa lagi, atau memaksakan beban gitu ya, yang penting pokoknya saya harus berat, katanya harus berat, lalu maksa. Nah, tapi nggak terlalu merasakan otot yang ditargetkan gitu, malah yang kena malah otot-otot lain yang berpartisipasi terlibat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, mungkin jadi kurang juga, makanya kenapa form, bentuk gerakan menjadi sesuatu yang penting gitu. Form is the key, proper form adalah kuncinya gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, yang namanya mind and muscle connection terjadinya, yang tadi saya katakan tadi, itu yang disebut namanya asosiasi di kepala. Benar gak waktu saya melakukan bicep itu saya benar-benar ngerasain otot yang diterima oleh si bicep saya. Nah, makanya pentingnya form gerakan itu, karena itu biasanya akan berpengaruh kepada otot yang kita targetkan tadi gitu ya. Kayak contohnya misalnya dalam hal asosiasi, waktu kita melakukan yang namanya push up gitu, ketimbang membayangkan mendorong badan kita ke atas atau menjauhkan muka kita dari lantai, kita membayangkan menekan lantai ke bawah, lalu pada saat posisi naik, kita membayangkan mempertemukan tangan kanan dan kiri kita, pada saat naik membayangkan kita mempertemukan itu. Nah, pada saat itu terjadi squeeze yang lebih besar, stres yang diterima oleh otot menjadi lebih banyak. Nah, pada saat itu kualitas latihannya juga menjadi lebih baik gitu ya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan yang namanya time under tension di sini, artinya durasi otot yang kita targetkan itu berada di dalam sebuah tekanan pada saat kita melakukan gerakan itu yang disebut namanya tempo, teman-teman. Jadi kalau kita ngangkat, biasanya positif itu biasanya memang cenderung cepat, lalu negatifnya lebih kepada pelan, rasakan. Pada saat dorong juga cepat, pas turun negatifnya agak lebih pelan. Nah, dia temponya di sini, atau misalnya time under tensionnya itu biasanya di kisaran kurang lebih sekitar per satu repetisi sekitar mungkin 4-5 detik tuh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 1 detik naik,
1 detik di puncak gerakan, kurang lebih 3 detik pada saat dia turunnya misalnya ya. Jadi pada saat positifnya 1 detik, di puncak gerakan kita tahan 1 detik, pada saat di negatifnya kita turunin sekitar 2-3 detik. Nah pada saat itu maka terjadi kurang lebih 5 detik per 1 gerakan. Kalau kita lakukan 10 kali, berarti kurang lebih membutuhkan waktu 50 detik. Betul ya? Kalau seandainya kita lakukan 12 kali, berarti membutuhkan waktu 60 detik. Nah, berbicara anaerobik atau latihan beban, memang kadang-kadang biasanya selalu pasti di bawah 1 menit. Kalau seandainya kita bisa lakukan lebih dari 1 menit, akhirnya terjadilah yang namanya cross training tadi gitu ya, dimana kita lakukan kardio, tapi kita juga latihan beban juga. Nanti yang terjadi akhirnya bukan muscle building, tapi lebih kepada muscle stamina-nya gitu ya. Nah, salah atau nggak ada salahnya juga gitu. Cuma memang kalau kita fokus kepada muscle building itu alasannya apa? Alasannya lebih kepada the more muscle we have, the more calorie we burn. Kita menggunakan otot kita menjadi satu modalitas bagi kita untuk bisa punya komposisi tubuh yang baik yang nanti relate hubungannya sama permasalahan metabolisme kita gitu. Jadi metabolic health kita gitu ya. Tapi alasannya sebenarnya ke sana. Makanya kenapa saya bilang ketika kardio fokus kepada kesehatan jantung dan stamina. Ketika kita latihan beban fokus kepada yang namanya latihan beban itu sendiri gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan namanya unitasking atau itu yang disebut dengan namanya mindfulness gitu ya. Ketika kita benar-benar latihan itu memang fokusnya memang untuk pembentukan si otot tersebut gitu ya. Itu nomor 3. Nomor 4 tadi udah saya katakan tadi ya, bisa menggunakan alat bantu dengan tubuh sendiri, tadi sudah saya bahas. Nomor 5, nah ini teman-teman sekalian, ini sekali lagi lebih kepada tadi punya satu kejujuran bagi kita untuk mengoptimalkan latihan kita dengan cara menggunakan 2 terminologi ini. Yang satu yang disebut namanya reps in reserve, yang kedua yang disebut yang namanya rating of perceived exertion. Nah ini lebih kepada, saya jelasin sebentar sama teman-teman sekalian. Ini salah satu daripada definisi gitu ya, daripada yang namanya RPE dan reps in reserve ini tersebut teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita hitungannya RPE-nya 1 sampai 4, itu sebenarnya kita bisa bilang bahwa yang namanya RER-nya ini reps in reserve atau RER-nya ini berarti nilainya itu berarti ini sangat ringan sekali. Jadi artinya sangat ringan. Jadi kalau dia hitungannya 1 sampai 4 berarti dia ringan sekali, berarti dia makin reps in reserve itu sama RPE itu berbanding terbalik. Kalau dia hitungannya 10, berarti ini hitungannya 1. Kalau ini hitungannya 9, berarti hitungannya misalnya 1,5. Ini berarti 9, berarti ini artinya 2. Jadi semakin dia ke atas, ini semakin ke bawah ya, secara umum gitulah. Tapi intinya saya mau kasih tahu dulu, teman-teman, kita fokus aja ke RPE-nya dulu ya. Jadi kalau 1 sampai 4 berarti itu ringan tanpa usaha, berarti teman-teman ada di dalam kategori ini. Nah, kalau 5 sampai 6 itu artinya kita masih bisa begitu kita ngangkat. Desi masih bisa gak ngangkat 4 kali lagi Des atau 5 kali lagi Des atau 6 kali? Masih bisa, Pak. Oh, masih bisa. Nah, ketika masih bisa berarti artinya RPE-nya masih di sekitar 5 sampai 6. Nah, targetnya kita Des yaitu adalah kita kalau bisa justru range-nya harus di sini, udah naik ke 7 sampai 10, ini adalah saat dimana kalau kita mau berhenti, kita boleh berhenti di sini, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi kalau nilainya 7 itu, kita pas ngangkat, kita udah berhenti, tapi sebenarnya masih bisa, Des 3 kali lagi, sebenarnya masih bisa, tapi saya mau udah berhenti aja Pak, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya misalnya mau dipaksain, itu namanya force reps, berarti masih bisa 3 kali lagi. Kalau masih bisa 2 sampai 3 kali lagi, itu di angka 7,5. Masih bisa 2 repetisi lagi berarti di angka 8. Kalau seandainya masih bisa 1 sampai 2 repetisi lagi di angka 8,5, masih bisa 1 repetisi lagi di angka 9, udah nggak bisa lagi tapi negatifnya atau masih bisa menahan di angka 9,5, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi berarti di angka 10. Ini yang disebut dengan namanya one rep max itu ya. Ini sebenarnya balik lagi teman-teman nggak usah pusing. Saya cuma ingin mengatakan kepada teman-teman adalah bahwa pada saat kita latihan beban, mau kita tua atau muda, mau kita pria maupun wanita, mau kita punya latar belakangan pengalaman yang panjang, yang lebih banyak, dan pengalaman yang baru, atau newcomer, atau beginners, atau newbie, apapun juga effort atau usaha yang kita lakukan, kalau bisa tetap harus masuk di sini, teman-teman. Jadi artinya apa? Kayak Desi ngangkat,
Desi tetap ngangkat sekuatnya Desi, tapi effortnya harus sampai Desi udah nggak kuat lagi. Maksudnya itu ya teman-teman ya. Jadi bukannya artinya oh karena dia pemula ya udah berarti dia boleh stop aja. Padahal sebenarnya bebannya terlalu itu ya. Jadi ini sekali lagi di sini biasanya di antara 7 sampai 10 ini adalah biasanya kita stopnya di sana. Kira-kira gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ngomongin nomor 7, 7,5, 8 ini sebenarnya kita udah bilang bahwa kita udah ada di kalau 1 rep maximum gitu ya. Nah ini berarti kurang lebih kita udah ada di 80%-nya kali ya di sini ya, kira-kira di sini. Jadi udah optimal sekali. Sebenarnya itu udah bagus banget di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, ini hanya cuma membilang penjelasan tentang yang namanya training to failure itu adalah salah satu strategi yang baik ya, gitu yang teman-teman bisa lakukan. Tapi ingat sekali lagi, harus jujur, kalau memang udah nggak kuat, jangan dipaksakan. Tapi jangan masih kuat, tapi kita berhenti, bukan ide baik juga. Ya, oke, nomor 6, yang disebut namanya priority training principle, memprioritaskan jenis latihan tertentu untuk kita lakukan di awal pada saat kita mulai, di mana tenaga kita paling tinggi. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya misalnya untuk mengatasi weak point kita. Jadi kalau kita punya weak point, kita dahulukan di awal latihan. Atau kebalikannya, kita punya favorit latihan. Kita bilang, saya mau favorit latihan, saya mau yang itu. Karena mungkin itu strong point saya. Saya mau optimalkan pada saat dimana tenaga saya paling besar, sehingga memungkinkan saya mengangkat beban paling berat. Bisa juga. Atau kebalikannya, karena itu adalah beberapa basic latihan dasar, kayak misalnya leg press, kayak chest press, kayak misalnya bicep curl dan sebagainya, ya udah saya mau lakukan itu di awal latihan gitu, karena memang membutuhkan tenaga yang besar, karena itu is a basicnya saya gitu ya. Nah jadi apapun alasannya daripada ketiga ini, teman-teman mau menjadikan itu sebagai prioritas teman-teman dilakukan di awal pada saat dimana tenaga kita paling tinggi. Ya itu alasannya kalau kita berbicara priority training principle. Yang sering terjadi adalah kebanyakan weak point kita. Kenapa selalu jadi weak point terus, jadi kelemahan terus? Karena kita selalu tinggalin dia di belakang. Betisnya kita kurang bagus, ya udah ntar latihannya di terakhir aja. Misalnya delts kita kurang bagus, ya udah latihannya nanti di terakhir aja. Justru latihannya justru yang lemah dikedepankan. Misalnya itu ya. Lalu nomor 7, nah kita berbicara prinsip daripada latihan beban, yaitu adalah selalu mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Ini makanya kenapa konsep daripada pelajaran daripada Mas Halim tentang resistance training, spesialisasinya yaitu adalah kalau di Ryan Institute teman-teman diajarkan untuk sekali lagi optimalkan manfaatnya, minimalkan resikonya. Nanti ketemu di tengah-tengah di mana resikonya sedikit agak mungkin hadir tapi kita bisa antisipasi, tapi manfaatnya saya dapat banyak sekali. Jadi itu kayak mirip apa ya kalau istilahnya itu, jadi kitanya bisa menimbang-nimbang di sana gitu. Tapi idealnya selalu adalah manfaatnya harus banyak, resikonya harus rendah ya. Kurang lebih itu. Dan yang nomor 8, nah ini teman-teman sekalian, nah ini sekali lagi kita mesti punya pemahaman dalam hal latihan beban gitu ya. Nah jadi setiap kali teman-teman mau mulai latihan beban, kenapa saya harus latihan beban setiap hari? Karena latihan beban akan membantu metabolisme yang namanya, atau kalau istilahnya regulasi gula darah kita ya. Kebanyakan kita kan makannya kan karbo, betul gak? Sedangkan latihan beban adalah aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Gula sebagai sumber energi kalau kita latihan beban. Nah jadi itu alasannya makanya kenapa saya harus latihan beban setiap hari. 2, sebagai tempat penampungan gula yang tadi saya katakan tadi, is the largest site of glucose disposal. Otot kita, semakin otot kita rajin terlatih, kita bisa punya daya tampung gula yang cukup gitu ya. Nah, kalau kita berbicara yang namanya glikogen, itu salah satu molekul yang hadir, yang kalau teman-teman tahu pada saat kita makan tepung terigu dan turunannya, makan karbo, makan gula pasir sekalipun, makan apapun juga yang relate sama terjadinya gula darah yang tinggi itu, sekali lagi teman-teman sekalian, kalau seandainya otot kita rajin dilatih, maka kita akan meningkatkan yang namanya sensitivitas insulin kita gitu ya. Jadi reseptor insulin di setiap sel itu juga jadi lebih sensitif dibandingkan dengan selama ini permasalahan daripada klaim asuransi kesehatan dalam hal ini sosial maupun komersial, yaitu adalah ketika terjadinya resistensi insulin yang disebabkan karena hyperinsulinemia, terjadi produksi insulin yang berlebihan, sehingga akhirnya terjadi yang namanya fasting glukosnya atau gula darahnya kita jadi tinggi. Nah, dengan rajin latihan beban, memungkinkan kita untuk meningkatkan sensitivitas insulin.
Dengan latihan beban, maka sabotase gula yang tadinya kita makan karbo akhirnya disimpan di dalam sel lemak, terjadinya yang namanya de novo lipogenesis, terjadi proses pembentukan lemak baru gitu karena makan karbo. Tapi waktu kita latihan beban, otot menjadi glucose sponge, jadi busanya untuk menarik si gula tadi, sehingga akhirnya memberikan signal kepada si pankreas untuk nggak perlu harus memproduksi insulin, biar otot aja yang menarik si 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah dengan rajin latihan beban. Selain itu juga latihan beban juga otot dikencangkan yang terangsang ke kekuatan tulang. Makanya bone density kita menjadi lebih kuat, tulang yang rapuh, terutama bagi orang tua, bukan karena salah usia, tapi karena kehilangan massa otot, ya itu yang saya sering terjadi. Akhirnya kehilangan kekuatan, kehilangan kecepatan, kehilangan fungsi, ya bukan hal yang bijaksana. Dan ini yang tadi saya katakan, jadi osteosarcopenia obesity bisa diatasi, permasalahan terjadinya lonjakan gula darah, tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, permasalahan jantung dan pembuluh darah lainnya bisa diatasi dengan rajin latihan beban. Jadi makanya kenapa mesti latihan beban setiap hari. Nah selain itu juga yang nomor 9 yaitu adalah berbicara yang namanya range of motion. Jadi kalau bisa mendingan full atau mendingan partial. Secara teoretis tentunya semuanya kalau bisa harus full range of motion. Karena itu buat basic dasar pemula. Lakukan full range of motion gitu ya. Tapi kalau seandainya beban semakin berat, terutama pada saat kita melakukan ini, ada yang namanya compound movement, ada yang namanya isolation movement. Kalau full range of motion di isolation tentu menurut saya itu biasanya akan menjadi syarat utama, itu akan lebih bagus gitu ya kalau di isolation movement. Tapi kalau di compound di sini terjadi yang namanya partisipasi daripada otot-otot lain yang terlibat. Jadi waktu misalnya kita melakukan aktivitas misalnya chest press, jadi pada saat dari bahu kita jalan sampai sini yang kerja chest, tapi dari sini sampai sini yang kerja adalah tricep. Nah jadi teman-teman sekalian, jadi mulai dari bahu, chest, lalu tricep terakhirnya. Nah, jadi teman-teman kita lihat kalau misalnya dari 100, dari 0 sampai 100, itu yang kerjanya chest itu di kisaran antara 20 sampai 80. Kalau kita buat satu penyederhanaannya dalam hitungan-hitungan ini. Nah, dari 80 ke 100 atau 70 ke 100, itu yang banyak bekerja adalah si tricepnya. Nah, jadi kalau seandainya kita stop di 20 sampai 80, nggak sampai ke 100, nggak apa-apa nggak kalau kita fokus ke chest-nya, nggak ada masalah. Cuma bukan kita jadikan itu sebagai kayak kita berhenti di sana. Kalau kita bisa all the way, kita kan all the way. Cuma masalahnya beban semakin berat, otomatis problemnya adalah tricep kita sebagai secondary muscle yang terlibat itu, kekuatannya tidak sekuat daripada chest. Jadi makanya kenapa kita nggak mungkin bisa memenuhi yang namanya si full range of motion pada saat dimana beban ditambahkan tadi. Apalagi kita bilang saya mau mencapai yang namanya RAR atau RPI-nya yang optimal gitu ya. Nah pada saat kita udah nggak kuat ke atasnya, nah kalau kita berbicara kita sebagai atlet angkat berat, atau kita berbicara sebagai atlet angkat besi, yang membutuhkan full range of motion untuk mendapatkan pemenuhan syarat kita untuk menyelesaikan tugas tadi ya, karena tugasnya kan harus menyelesaikan kan gitu ya, jadi bendera terangkat. Nah mungkin itu berarti kita nggak bisa melakukan itu, berarti kita gagal gitu ya. Tapi kalau dalam bodybuilding teman-teman sekalian, apalagi kita fokusnya ke chest, pada saat dimana wah tricep kita udah nggak kuat lagi nih Mas Ade nih, gimana nih saya stop aja atau gimana? Tapi pertanyaannya adalah chestnya masih kuat, chestnya masih kuat. Nah, kalau chest yang masih kuat, berarti memungkinkan kita untuk tetap terus melakukan hal tersebut. Makanya kenapa partial range pasti ada manfaatnya. Jangankan partial range, no range of movement, hanya static aja, jadi ambil tahan aja, itu aja ada manfaatnya. Gitu. Makanya kenapa jadi saya ingin meluruskan di sini konsep yang namanya perdebatan bagusan mana antara ini atau itu lebih kepada kita tidak mau mengadopsi yang namanya mentalitas konflik. Jadi partial range of motion itu harusnya bukan dijadikan sebagai itikat kita, bukan, tapi lebih kepada sebuah konsekuensi yang terjadi karena bebannya semakin berat dan si secondary muscle-nya udah nggak kuat lagi, tapi primary muscle-nya masih berfungsi. Nah makanya kenapa akhirnya terjadilah si partial range of motion tadi. Lebih ke sana aja ya teman-teman, paham ya, kurang lebih ini udah sering saya bahas. Nomor 10 yaitu adalah, nah hati-hati dengan yang namanya sekarang ini karena kita Instagramable semuanya,
kita sering ngeliat kan berbagai fancy movement ya, gerakan-gerakan yang instagramable, yang kelihatannya keren ya. Lalu akhirnya semua teman-teman mau melakukan. Salah gak? Sebenarnya nggak salah, tetap lebih baik dibandingkan dengan diem gitu. Tapi balik lagi, teman-teman selalu jaga yang namanya manfaat dan resiko tadi, satu. Dan kedua, teman-teman juga mesti melihat purpose, tujuan daripada latihan tersebut. Ketika misalnya mengkombinasikan, oh abis gini nanti loncat-loncat, balik lagi gini dan sebagainya. Kalau purpose-nya, tujuannya adalah misalnya buat itu sebagai fat burning strategi, kenapa tidak gitu bisa dilakukan. Tapi kalau tujuannya buat benar-benar muscle building, ya teman-teman kalau bisa harus lebih pelan, kalau bisa harus lebih fokus, tidak mau terburu-buru dalam melakukan hal ini, karena jangan sampai juga gara-gara harus ngangkat dari sini, pindah ke sini, nanti terjadi cedera gitu ya. Bukan ide baik memaksakan hal tersebut, atau melakukan gerakan-gerakan yang kita ingin impress si mungkin followers kita atau siapa kita, tapi sebenarnya balik lagi di sini, makanya kenapa ada istilah yang namanya garis tipis antara signifikansi dan yang namanya kontribusi. Apa tuh artinya tuh Des? Artinya signifikansi apa kata orang terhadap kita. Jadi kita butuh penghargaan itu. Dengan adanya fancy movement itu kita dapatkan penghargaan tersebut. Tapi kalau kontribusi lebih kepada apa yang kita kontribusikan kebaikannya kepada diri kita, ada gak gitu. Nah jadi garis tipis antara ingin dipandang sebagai orang baik atau ingin melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Jadi ini juga sama, ingin dipandang sebagai orang yang rajin olahraga atau ingin melakukan kontribusi, melakukan aktivitas olahraga demi kesehatannya diri sendiri. Nah jadi yang tahu garis tipis itu kita sendiri teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang penting. Nomor 11, rest between sets, teman-teman, istirahat antara set. Ini berdasarkan teori lagi ya teman-teman, sekali lagi. Jadi 60-120 detik itu yang ideal katanya. Jadi kalau berbicara production of human growth hormone terjadi, kalau kita berbicara fat burning, mungkin antara set itu istirahat 1 menit itu bagus gitu ya. Biasanya kadang-kadang kalau teman-teman punya training partner kan habis latihan gantian ya, lalu latihan lagi, nah itu kurang lebih kira-kira di sekitar 1 menitan gitu, atau sampai 1,5 menit gitu ya. Kalau teman-teman lakukan itu lebih kepada nanti ceritanya gitu, production testosteron levelnya akan meningkat setelah latihan. Itu tujuannya buat muscle building. Ini pun juga secara teori, tapi secara umum saya hanya cuma sampaikan sama teman-teman adalah alasan kenapa kita memegang durasi ini hanya ingin mengoptimalkan kualitas latihan kita, karena sering terjadi kadang-kadang kita latihan istirahatnya kelamaan gitu. Atau kebalikannya, istirahatnya terlalu cepat sehingga jadi buru-buru, akhirnya bukannya latihan beban tapi malah kardio jadinya ya. Nomor 12, teman-teman, ini kalau kita berbicara lifting versus bodybuilding gitu ya, atau mungkin fat burning gitu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi di sini, balik lagi yang saya sering sampaikan. Jadi vehicle-nya sama, kendaraannya sama, tapi kita mesti evaluasi destinasinya kita mau kemana gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman destinasinya untuk power and strength, destinasinya untuk mungkin purpose untuk olahraga lain, latihan beban dia pakai untuk mengoptimalkan performa olahraga lain, teman-teman bisa melakukan berbagai hal, misalnya seperti aktivitas lifting, weightlifting, powerlifting dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman memang benar fokus ke bodybuilding atau fokus kepada pembentukan, artinya bodybuilding is a visual sport, jadi apa yang dilihat gitu pembentukannya, dan juga tentunya salah satu kebermanfaatannya kalau bodybuilding ototnya banyak, maka otomatis cenderung biasanya kadar lemaknya jadi bisa lebih rendah, secara metabolisme juga jadi akan lebih sehat gitu ya. Nah itu teman-teman biasanya relate sama fat burning. Nah jadi pendekatannya ini biasanya 2 pendekatan yang berbeda, jadi teman-teman mesti paham itu aja gitu. Karena kalau boleh ditanya misalnya, oh iya katanya kalau kita latihan beban berarti harus kayak sekarang karena adanya tren powerlifting gitu ya, kayak apalagi dengan adanya Instagram dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, saya kebetulan bodybuilder, professional natural bodybuilder. Saya juara nasional, saya juara Asia, saya juara dunia juga. Tapi kalau boleh jujur, saya nggak pernah deadlift gitu. Nggak pernah deadlift. Saya juga jarang juga melakukan misalnya squat dengan free weights gitu, atau bench press, flat bench. Hampir jarang gitu. Yang saya lakukan benar-benar spesifik aja. Saya lakukan incline, decline, saya lakukan chest press, saya lakukan flies, saya lakukan dengan berbagai
ini ya, cables dan sebagainya. Leg press, saya pakai hack squat, saya lakukan lunges, saya lakukan yang lainnya. Kadang-kadang saya lakukan speed machine. Deadlift saya pakai dengan machine maupun dengan Smith machine misalnya. Jadi benar-benar nggak fokus untuk kayak deadlift seperti pertandingan powerlifting gitu. Tapi apakah saya melakukan deadlift secara tidak langsung gitu ya. Misalnya deadlift dengan menggunakan safety lock pada saat saya melakukan dengan Smith machine misalnya. Nah, jadi teman-teman di sini mesti paham aja gitu ya. Jadi nggak ada satu aturan baku, apalagi dengan sekarang gitu tiba-tiba orang ya harus melakukan itu, enggak. Tapi kalau tanya boleh nggak saya melakukan itu untuk mengoptimalkan ini, ya bagus. Kalau mau juga nggak apa-apa. Cuma balik lagi seperti saya katakan, sekali lagi dua ilmu yang berbeda. Karena sekali lagi bukan berarti teman-teman nanti rajin latihan tersebut jadi akan mengoptimalkan ini, ya enggak juga gitu. Tapi kalau teman-teman lakuin ini spesifik buat ini. Tapi kalau teman-teman benar-benar lakuin ini buat tujuannya untuk misalnya untuk melatih strength and power, untuk apa, tentu akan bagus. Tapi apakah bodybuilding nggak melatih strength dan power? Melatih strength dan power juga sama. Cuma ini kayak bread and butternya daripada basic workout itu gitu ya. Jadi dua-duanya sama baiknya. Balik lagi seperti saya bilang tadi, nggak boleh punya mentalitas konflik di sini ya. Jadi mau lakukan, tapi nggak boleh protesnya itu adalah teman-teman bilang, kok saya udah latihan powerlifting tapi kok badannya nggak bagus. Nah itu nggak boleh teman-teman tanyakan ya. Nomor 13 yaitu adalah volume versus high intensity. Nah ini juga sama. Ini adalah pertanyaan klasik hampir semua orang. Bagusan setnya yang banyak atau setnya dikit aja tapi yang penting bebannya berat. Jawabannya itu juga sama tadi. Nggak boleh punya mentalitas konflik. Sekali waktu kita mau lakukan high intensity training dengan beban yang lebih berat, dengan repetisi yang lebih rendah, mungkin cuma sekitar 6, lalu dengan volumenya yang mungkin dikit, ya udah cuma hanya 2 set atau 3 set aja gitu. Tapi ada juga yang misalnya, oh enggak, untuk latihan misalnya kaki saya mau berapa jenis latihan. Tapi di sini volume, sekali lagi di sini bukan high reps ya teman-teman ya, tapi lebih high sets. Nah itu yang namanya volume. Jadi jumlah setsnya yang banyak gitu. Tapi repsnya tetap di kisaran antara 6 sampai 12 gitu ya. Jadi ini kombinasi dua ini akan lebih baik kalau teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman ingat zaman dulu dipopulerkan oleh Mike Mentzer, basicnya dari heavy duty dari Dr. Arthur Jones, penemu daripada Nautilus, yang dilanjutkan lagi sama Dorian Yates. Nah, kalau high volume ini Wither Principle yang dipopulerkan oleh Arnold Schwarzenegger. Makanya kenapa Arnold dan Mike Mentzer nggak terlalu dekat, sama juga sama Dorian. Nah ini lebih kepada hanya karena prinsip latihan mereka yang berbeda gitu ya. Tapi secara personal mungkin mereka baik-baik aja. Tapi secara pendekatan latihan mungkin berbeda. Jadi kalau saya ditanya apa yang saya lakukan, saya mungkin lebih mengarah ke high intensity training. Lebih fokus ke situ karena saya pikir saya merasa mendapatkan kebermanfaatannya di sana. Saya punya mind and muscle connection yang baik. Saya selalu training to failure. Tapi at the same time beberapa jenis latihan, terutama kayak menjelang prepare for competition, saya kebetulan karena energi levelnya saya agak turun karena kadar lemak saya udah makin rendah, saya kadang-kadang lakukan tidak. Jadi kalau tadi reps in reserve-nya nggak bisa sampai terlalu tinggi, atau RP-nya tadi, saya banyakin setnya aja, gitu. Nah, jadi saya bisa bermain ke sini-sini, gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan hal itu juga, nggak ada masalah. Nomor 14, ini tadi udah ya. Nomor 14, nah ini lebih kepada high intensity interval training sama medium interval training. Nah, dua-duanya sama-sama interval training tuh teman-teman. Kalau latihan beban konvensional itu adalah medium interval training. Nah, kalau yang teman-teman lihat populer sekarang ya, kayak CrossFit dan sebagainya, itu high intensity interval training. Kalau secara teoretis sebenarnya kalau kita ngomongin dalam tatanan visual apa yang teman-teman ingin mau dapatkan, high intensity interval training dijadikan sebagai masuknya sebenarnya lebih kepada foldernya cardio, itu akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau foldernya muscle building, teman-teman lakukan medium interval training gitu ya. Bagus nggak kalau sekali-sekali saya iseng mau lakuin misalnya HIIT tadi misalnya di ujung latihan, atau misalnya seminggu sekali atau 2 kali saya lakukan, kenapa enggak gitu ya.
Tapi kalau teman-temannya misalnya MMA fighters gitu ya, mungkin beberapa aktivitas itu menjadikan HIIT sebagai bagian daripada strateginya, tools atau metode yang dipakai untuk mengoptimalkan performa, menurut saya bagus gitu. Tapi kalau teman-teman adalah memang saya mau bentuk badan, saya mau turun berat badan, saya mau langsing, saya mau punya komposisi tubuh yang ideal, teman-teman mesti mengcombine ini ya gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah kalau kita berbicara fat burning, berarti strateginya adalah sekali lagi kardionya harus di setelah latihan beban. Makanya jadi latihan beban adalah aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Dan kalau bisa tentunya kalau boleh teman-teman sekalian kardionya di belakang. Tapi kalau seandainya teman-teman bilang boleh gak saya melakukan yang namanya fasted cardio, ya bagus, nggak ada masalah kalau buat fat burningnya gitu. Atau melakukan yang namanya fasted weight training, bagus gak? Bagus juga. Dan bahkan kalau teman-teman nanti badannya udah makin ideal ya, udah kadar lemaknya mungkin udah di bawah 10% misalnya, ada satu pendekatan yang mengatakan bahwa fasted workout atau fasted cardio sama fat workout atau fat cardio, jadi cardio yang kita makan dulu baru olahraga, sama kita perut kosong dulu makannya baru setelah olahraga, at the end of the day gitu, itu tuh prinsipnya sebenarnya semuanya sama gitu ya. Kelebihannya kalau kita makan dulu jadi tenaganya lebih banyak, kualitas latihannya lebih baik. Fat burningnya nggak terjadi pada saat itu, baru terjadi belakangan gitu. Tapi kalau seandainya kita lakukan di perut kosong, lebih terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan nih kalau orang tanya sama saya, bagusan mana Mas Ade? Kalau jawabannya balik lagi tadi, jangan punya mentalitas konflik gitu ya, nggak boleh punya mentalitas versus. Jadi kita lihat sesuai dengan kondisi kita aja. Kalau misalnya kita kemarin makannya agak banyak dan sebagainya, besoknya kita bilang, udah saya mau fasted cardio. Pada saat dimana kita makannya bagus terus dan kita juga badannya fit dan sebagainya, memungkinkan kita untuk bisa makan dulu sebelum kita latihan, kenapa tidak gitu. Yang penting juga nanti kan kita berbicara sumbernya, kita berbicara penyajiannya juga, dan berbicara jumlahnya juga ya kalau berbicara soal makanan. Demikian teman-teman, banyak gak ya informasinya? Banyak sekali, tapi ini adalah salah satu hal yang ada di kepala saya kebetulan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dunia Aderai dan juga pertanyaan-pertanyaan di Instagram saya tentang pertanyaan-pertanyaan di poin ini ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman belajar sama saya lebih lama kali ini, tapi paling tidak teman-teman ada gambarannya ya. Sekali lagi teman-teman, masih banyak yang nanti belum bisa saya cover, tapi nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dadah.